Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan analisis pulang pokok atau break-even point atau yang dikenal dengan analisis titik impas. Jadi kita ketahui bersama dalam tujuan perusahaan, ya, kita ketahui bersama adalah menghasilkan profit yang sebesar-besarnya, ya, atau profit oriented. Tetapi pada kenyataannya dalam menghasilkan suatu laba, tentu saja perusahaan harus mengeluarkan adanya biaya-biaya, baik biaya operasional maupun biaya pada saat investasi awal. Nah, disinilah yang perlu adanya suatu manajemen terkait dengan bagaimana analisis pulang pokok ini, ya, mengenai dengan laba, kemudian volume penjualan, ya, dan bagaimana cara perusahaan itu menentukan adanya karakteristik laba di perusahaannya. Nah, dari situlah kita nanti akan mencoba melakukan analisa, ya, terkait dengan biaya, volume, penjualan, dan laba di perusahaan dengan analisis BEP ini, ya. Oke. Baik, langkah awal kita harus mengetahui bagaimana pengertian analisis BEP, ya. Analisis BEP ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana, ya, pada titik berapa kemudian hasil penjualan sama dengan jumlah biaya, ya. Artinya dalam perusahaan memproduksi suatu barang kemudian dilakukan suatu proses penjualan, ya. Nah, hasil dari penjualan itu kita kaitkan, kita hubungkan dengan jumlah biaya yang telah dikeluarkan, ya. Atau perusahaan beroperasi dalam kondisi tidak laba dan tidak rugi. Ya, pada intinya BEP ini perusahaan mengalami kondisi yang tidak mengalami laba atau tidak mengalami rugi. Hal ini bisa kita lihat dalam struktur laba, ya. Itu kaitannya dengan perhitungan laba. Itu harus kita ketahui dulu seberapa pendapatan yang diterima oleh perusahaan dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, dalam analisa ini itu mengukur bagaimana tingkat penjualan yang di sini akan menghasilkan suatu pendapatan bagi perusahaan itu akan sama, ya, sama dengan biaya yang dikeluarkan. Jadi analisa BEP ini titik nol atau titik terendah dalam perusahaan itu bisa dikatakan tidak mengalami suatu laba dan tidak mengalami suatu kerugian atau BEP, ya. Lebih jauh lagi kita mengetahui bagaimana tujuan analisis titik impas atau BEP ini. Tujuan yang pertama adalah mendesain terkait dengan spesifikasi produk, ya. Jadi ada spesifikasi produk di dalam perusahaan. Kita desain sejauh mana produk-produk yang ada di dalam perusahaan itu bisa terjual secara optimal. Kemudian yang kedua adalah menentukan harga jual persatuan, ya. Kemudian yang ketiga, adanya analisa BEP menentukan jumlah produksi atau penjualan minimal, ya, agar tidak mengalami suatu kerugian di dalam perusahaan. Selanjutnya adalah memaksimalkan jumlah produksi, ya. Kemudian perencanaan laba yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, inilah tujuan-tujuan dalam analisis titik impas atau break even point. Nah, dalam analisa BEP ini juga ada beberapa kelemahan, ya, kelemahan dalam analisis BEP. Yang pertama, diperlukan adanya asumsi, ya, terutama mengenai hubungan antara biaya dengan pendapatan, ya. Diperlukan adanya pengasumsian, jadi mengenai biaya yang dikeluarkan dengan pendapatan yang diterima oleh perusahaan. Kemudian sifatnya statis, ya. Jadi hanya digunakan pada titik tertentu saja, ya, bukan pada suatu periode tertentu. Nah, kemudian tidak digunakan untuk mengambil keputusan final atau keputusan akhir, ya. Jadi analisa BEP ini hanya baik digunakan jika ada penentuan kegiatan lanjutan yang dapat dilakukan. Jadi ada perbaikan ke depannya. Kemudian tidak menyediakan pengujian aliran kas yang baik, kita ketahui, ya, karena di sini orientasinya adalah profit oriented,
yang kaitannya dengan biaya, volume, dan laba perusahaan. Jadi adanya cash flow di perusahaan itu kurang terlalu diperhatikan. Kemudian kurang memperhatikan adanya resiko ya yang terjadi selama masa penjualan. Nah, kita kenali dulu adanya asumsi-asumsi dan keterbatasan dalam analisis BEP ya. Yang pertama, dalam komponen BEP ini kita harus mengetahui dulu adanya komponen biaya. Ya, kita ketahui bersama di dalam perusahaan itu ada komponen biaya fixed cost atau biaya tetap dan variable cost ya. Oleh karena itu, kita harus memisahkan dulu komponen antara biaya tetap dan biaya variabel perusahaan. Kemudian, yang dimaksud dengan fixed cost atau biaya tetap di sini adalah biaya yang secara total itu tidak mengalami perubahan. Ya, dengan catatan walaupun ada perubahan volume produksi atau penjualan ya dalam batas tertentu. Ya, jadi biaya tetap itu sifatnya tetap. Jadi tidak ada perubahan ya walaupun ada perubahan terkait dengan volume produksi atau penjualan, tetapi dengan batas-batas tertentu. Kemudian adanya biaya variabel. Ya, biaya variabel ini melekat ya dengan biaya tetap. Biaya yang secara total itu berubah. Namanya variabel ya, tentu saja berubah menyesuaikan apa? Dengan perubahan volume produksi atau penjualan di dalam perusahaan. Jadi semakin banyak yang diproduksi atau semakin banyak volume produksi, ya, semakin tinggi juga adanya biaya variabelnya. Kemudian ya, asumsi selanjutnya adalah terkait dengan harga jual. Nah, di sini hanya digunakan untuk satu macam harga jual saja. Ya, ini merupakan suatu kelemahan dalam analisa BEP. Kita ketahui bersama, tentu saja di perusahaan itu melakukan penjualan tidak hanya satu macam produk, ya, ada variasi produk. Nah, disinilah BEP itu cenderung berasumsi bahwa penjualannya adalah satu macam produk, tetapi nanti bisa kita klasifikasikan bagaimana cara perhitungan BEP dengan berbagai macam produk. Kemudian tidak ada perubahan harga jual ya. Jadi asumsinya itu harga jual persatuan tidak dapat berubah. Ini juga merupakan suatu kelemahan atau keterbatasan dalam analisa BEP. Nah, dalam kita melakukan perhitungan BEP ini itu ada beberapa metode ya perhitungan penentuan BEP. Yang pertama menentukan BEP secara grafik ya. Penentuan BEP secara grafik ini dengan ukuran ya antara jumlah unit ya dengan penghasilan dan biaya ya pada keadaan BEP. Ada beberapa komponen dalam penentuan BEP secara grafik ini ya. Yang pertama adalah terdapatnya fungsi pendapatan ya atau total revenue. Ya, bisa kita cermati bersama dalam grafik ini. Total revenue itu dimulai dari titik 0 ya. Titik 0 berada di sini. Nah, kemudian ditarik garis lurus ya ke atas. Nah, garis ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jumlah unit ya yang diproduksi, artinya perusahaan itu awalnya yang awal berdiri perusahaan itu belum mempunyai pendapatan ya, belum mempunyai pendapatan, makanya di sini pada titik pertama di titik 0, kemudian semakin produksi itu tumbuh ya, semakin perusahaan itu tumbuh, kemudian adanya proses produksi, nah dan jumlah unitnya bertambah, nah semakin bertambah juga adanya total revenue di perusahaan. Ya. Jadi yang pertama stepnya adalah menggambar grafik fungsi pendapatan. Kemudian setelah itu kita gambar terkait dengan grafik biaya tetap.
ya, adanya biaya tetap di perusahaan atau fixed cost di sini, ya, itu adalah sifatnya konstan. Makanya garis di sini, garisnya adalah sejajar, ya, sejajar horizontal, sejajar dengan jumlah unit yang diproduksi. Artinya ketika jumlah unit yang diproduksi itu bertambah, makanya di sini biaya tetapnya juga akan tetap. Jadi tidak mengalami perubahan. Nah, berbeda dengan adanya biaya variabel, ya, variable cost di sini, ya. Variable cost di sini itu mengalami suatu perubahan, ya. Mengalami suatu perubahan. Perubahan di sini dari awalnya titik 0, kemudian lama-kelamaan sifatnya adalah seperti total revenue atau total pendapatan, ya, sejajar. Jadi artinya ketika perusahaan itu mengalami kenaikan, ya, mengalami kenaikan proses produksi, ya, jumlah unit yang diproduksi, maka variabel cost-nya ini juga semakin meningkat, ya. Nah, selanjutnya adalah kita ketahui bersama terkait dengan total cost. Total cost di sini itu dimulai dari titik di sejajar dengan fixed cost, ya, atau biaya tetap. Jadi dimulai dari titik biaya tetap. Kenapa dimulai dari titik biaya tetap? Di sini karena fixed cost ini penjumlahan antara variable cost dan fixed cost atau biaya variabel dan biaya tetap. Makanya nilainya pasti di atas, ya, titik dari variabel cost. Nilainya berada di atas titik fixed cost, ya, atau biaya tetap, ya, seperti itu. Oke, itulah titik keseimbangan. Nah, di sini titik keseimbangannya diperoleh antara ya, garis, ya, total cost dan total revenue, atau persilangan antara garis total cost dan total revenue. Makanya titik BP di sini bisa dilihat, ya. Titik BP di sini merupakan persilangan antara jumlah pendapatan dan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, disinilah titik terendah, titik ke 0, atau perusahaan tidak mengalami suatu kerugian pada jumlah unit yang diproduksi tertentu dan jumlah, ya, penghasilan atau biaya yang dikeluarkan tertentu pada keadaan BEP ini. Seperti itu. Ini kaitannya menentukan BEP secara grafik. Kemudian selanjutnya kita tentukan BEP secara matematis. Nah, secara matematis ini kita menghitung, ya. Kita lakukan perhitungan BEP baik secara unit maupun secara rupiah, ya. Harapannya tadi, ya, seperti yang titik yang kita ketahui tadi, berapa BEP per unitnya itu, ya, agar perusahaan tidak mengalami suatu kerugian atau tidak mengalami suatu laba, ya. Kemudian selanjutnya BEP rupiah, ya, tingkat berapa rupiah, ya, yang harus dilakukan penjualan ketika perusahaan menginginkan keadaan seperti itu. Jadi ada rumus 2, ya, menentukan BEP secara matematis ini dalam unit dan rupiah. Ketika menentukan BEP dengan unit, kita melakukan perhitungan fixed cost, ya, dibagi dengan price per unit, ya, kemudian dikurangi dengan variable cost per unit. Kemudian BEP rupiah itu dihitung dengan rumus fixed cost atau biaya tetap dibagi 1 dikurangi variable cost dibagi price atau harga, ya, atau bisa juga dihitung fixed cost dibagi 1 dikurangi variable cost dibagi S, ya. Oke.
Pada dasarnya konsep BEP ini ya bisa dicermati bersama di sini. Nah, BEP yang dikatakan BEP ketika total revenue sama dengan total cost atau total pendapatan sama dengan total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Ya, untuk menghitung adanya total revenue itu dari price dikalikan dengan quantity atau harga dikalikan dengan kuantitas yang diproduksi. Kemudian untuk menentukan total cost itu dari variable cost dan fixed cost ya tadi sudah saya sampaikan. Kemudian untuk mencari variable cost itu dari variable cost per unit ya, untuk menentukan besarnya variable cost itu variable cost per unit dikalikan dengan kuantitas. Nah, yang ketiga adalah menentukan BEP untuk dua macam produk ya, sesuai dengan asumsi analisis BEP ini digunakan bagi perusahaan yang menjual satu macam produk saja. Nah, jika menjual dua macam produk atau lebih, komposisi perimbangan penjualan atau sales mix ini rasio kontribusi margin itu harus tetap. Yang dimaksud dengan rasio kontribusi margin ini merupakan perimbangan. Jadi antara kontribusi margin dengan penjualan. Ya, jadi secara matematis kontribusi margin bisa diperoleh ketika penjualan dikurangi dengan biaya variabel. Ya. Nah, perhitungannya satu min variabel cost ya, kemudian dibagi S merupakan rasio kontribusi margin. Nah, bila dua produk memiliki rasio kontribusi beda, ya maka perubahan sales mix kedua produk akan merubah break even point-nya. Ya. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Untuk teknis perhitungannya akan kita sampaikan secara sinkron ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.